Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Biarlah sukacita, damai sejahtera dari Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita, dan kita boleh sungguh-sungguh menikmati sukacita Tuhan itu. Mari kita mau tundukkan kepala. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri juga, di benua-benua. Kita percaya kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami tahu Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Karena itu kami mau bawa pujian yang terbaik, penyembahan dari sikap hati kami yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Biar Engkau hadir malam ini di setiap Tuhan pujian kami, jamah hati dan hidup kami, agar kekuatan yang dari Tuhan boleh menjadi bagian di hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersuka cita. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya Bapak Ibu, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan karena Allah itu baik di dalam hidup kita. Biar kita mau katakan bersama pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya, amin Yesus, kasih setianya. Dia yang menyediakan semua yang kita perlukan, amin. Mendatangkan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan Allah itu baik. Allah itu yes, Lord, baik, sungguh baik bagi kami. Oh, ditujukannya kasih setianya. Dia yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya tak pernah berubah. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa-Mu, ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa, amin. Luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa-Mu, ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Dari awal kita mau katakan Allah itu baik, sungguh baik bagi. Ditujukannya kasih setianya kepada kita semua. Kasih setianya. Dia yang menyediakan yang kami perlukan, Tuhan, amin. Yes, Lord. Menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setiamu, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajaiblah kuasa-Mu, Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Kasih setiamu, Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan. Ajaiblah kuasa-Mu, Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam nama Yesus.
Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saudara katakan dengan iman. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yes, kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan setiap mujizat. Yes, amin Yesus. Bahkan membelah laut sekalipun. Amin Tuhan. Kami tahu saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya, karena kami mau taruh iman kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup meneduhkan badai, yang sanggup melakukan mujizat. Amin. Mari sama-sama malam hari ini kita datang pada Tuhan. Jika Engkau malam ini ada pergumulan, nyatakan pada Tuhan. Dia tahu setiap isi hatimu. Bahkan sebelum Engkau mengatakannya, Tuhan sudah tahu. Kami percaya Kau yang Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bersama-sama mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami percaya. Mari datang malam hari ini. Tiada yang mustahil. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah, kami datang menyembah dengan segenap hati kami. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Engkau yang membukakan jalan yang kami bagiku. Engkaulah pembuat mujizat yang sejati. Mujizat sejati Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun yang terjadi. mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari dengan imanmu naikkan pujian ini. Yang membelah laut, yang teduhkan Apapun pergumulanmu malam hari ini, datang sama Tuhan. mustahil pun terjadi. Amin. Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang pegang hidup setiap kami. Engkau yang membukakan jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun yang terjadi. mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang
buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat. Yesus, kami percaya hanya kepadamu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu. Yesus, Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup menyembuhkan, Engkau yang sanggup memberikan pengharapan yang baru. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Yesus, kami percaya. Terima kasih yang membelah Laut yang teduhkan badai, yang yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu karena kuasa-Mu yang yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat Kau mujizat membuat mujizat sejati. yang membelah laut, yang membelah Jesus. Yang teduhkan Kau yang sanggup meneduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka yang jalan buka jalan bagiku. Kau membuat Kau mujizat. membuat mujizat Lebih lagi sejati yang membelah laut, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil yang pun mustahil terjadi pun terjadi karena kuasa-Mu karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka yang buka jalan. jalan bagiku. Kau pembuat Kau mujizat, membuat mujizat sejati. Tuhan, sebab hati kami percaya Engkau yang sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus, percaya Kau yang sampai hari ini kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu masih tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Engkau sanggup melakukan mujizat. Mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Kami percaya di dalam nama-Mu, Yesus. Mujizat-Mu masih terjadi. Oh,
percaya bahwa Engkau sanggup melakukan setiap perkara-perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan masih terjadi. Bahkan sampai hari ini Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk melakukan mujizat-Mu di dalam hidup kami Bapa. Hari-hari ini mungkin ada di antara kami yang sudah mulai goyah imannya. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau kuatkan lagi iman kami di dalam Engkau Bapa. Kuatkan kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena firman Tuhan sanggup memberi kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan satu kesaksian. Ya, buat Ibu Debbie, terima kasih Ibu untuk pelayanannya. Saya sangat diberkati lewat mesbah doa dan juga mesbah syukur. Ya, saya mengenal Ibu sebelum Ibu punya channel YouTube dulu. Dan saya tahu Ibu punya channel itu ketika ada persekutuan doa di salah satu kantor di daerah Sudirman. Pada awal tahun 2020 sebelum masuk pandemi, ternyata Tuhan tuh sudah menyiapkan hati saya dengan firman Tuhan yang Ibu sampaikan lewat khotbah-khotbah Ibu. Sehingga ketika awal pandemi saya terkena PHK dikarenakan adanya orang baru yang masuk ke kantor kami dan menjatuhkan tim atasan kami. Dan saya salah satunya kena imbasnya, kena fitnah dan di PHK. Saya yang biasanya bekerja dari usia 17 tahun hingga usia 50-an tiba-tiba tidak bekerja, itu membuat saya sangat terpuruk Bu. Puji Tuhan saya bisa mengenal channel YouTube Ibu dan itu sangat memberikan kekuatan hari lepas hari ya bagi saya. Saya bersyukur akhirnya lewat ya pergumulan iman, harapan kepada Tuhan, akhirnya saya mendapatkan pekerjaan yaitu jadi penjaga toko pakaian selama hampir 2 tahun. Dan pada awal bulan Februari saya mendapat berkat, bahkan luar biasa Tuhan, sekarang saya punya dan buka toko baju sendiri. Wow ya, dari penjaga toko jadi punya toko baju sendiri. Dan tiap hari selalu saja ada yang membeli ya baju
pakaian saya. Luar biasa Tuhan kita memelihara, ya, dan Allah yang selalu mengerti dengan segala pergumulan kita. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan seluruh tim pelayanan. Tuhan memberkati, shalom. Wow, dahsyat ya Bapak Ibu. Semua orang itu pasti akan mengalami perjalanan iman, ya, bagaimana pergumulan, tantangan, awal pandemi kehilangan pekerjaan, dan akhirnya ya jadi penjaga toko pakaian selama 2 tahun. Tapi dari situ akhirnya Tuhan memberkati, sekarang punya toko pakaian sendiri. Dan lewat itulah akhirnya Tuhan memelihara hidup, ya, puji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang terus setia dan berharap hanya kepada Dia. Karena itu jangan pernah berhenti berharap. Jangan menyerah dengan keadaan di hidup kita, tapi percayalah bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Iya, puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya Bu. Kita akan lanjutkan sekarang pembacaan firman Tuhan kita. Ya, sudah sampai kita akan lihat nih ya, sekarang kita di 1 Samuel pasal yang ke-14 ya. Kepahlawanan Yonatan. Kita sudah tahu kemarin bagaimana ya Saul melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia mempersembahkan korban. Ya, dia mempersembahkan korban, dia tunggu Samuel gak datang-datang, lalu akhirnya dia mengambil tugas imam, tugas Samuel untuk mempersembahkan korban saat hendak maju ke pertempuran, dan itu mendukakan hati Tuhan. Samuel marah, ya, dan akhirnya Samuel berkata, Tuhan sudah menolak engkau. Kita akan lanjutkan sekarang, ya, 1 Samuel pasal ke-14. Kepahlawanan Yonatan. Ya, dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar dari pelintasan gunung di Mikmas. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita berperang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ya, ingat Yonatan itu adalah anak laki-lakinya Saul. Dan dia mengajak bujangnya untuk pergi berperang ke perkemahan orang Filistin, dan akhirnya dia mengajak bujangnya, ya. Dia tidak memberitahukan kepada ayahnya Saul bahwa dia akan pergi berperang. Dan dikatakan di sana, adapun ya Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Ya, di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada bukit batu di sebelah sana, yang satu bernama Boses, yang lainnya bernama Sene. Ya, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tantangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tantangan Geba. Dan dikatakan di sana, ya, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik dengan banyaknya orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat, ya. Jadi Yonatan melakukan menyerang orang-orang di Filistin, ya, dengan diam-diam tanpa diketahui ayahnya, bahkan tanpa diketahui oleh siapapun. Dia ajak bujangnya saja. Dengan iman dia maju berperang. Dia bilang, ya, bukan karena banyaknya orang, ya, tapi karena iman kita kepada Tuhan. Jadi Yonatan ini dan pembawa senjatanya, ya, maju sendiri, ya, tanpa orang-orang Israel tahu. Mereka datang ke pengawal terdekat orang Filistin. Yonatan mungkin sudah lelah karena terus-menerus, ya, menghindar
tanpa harapan dalam pertempuran dan ia terintimidasi terus oleh orang Filistin. Dia mempercayakannya kepada Allah untuk memberikan kemenangan dan hendak bertindak berdasarkan kepercayaan itu. Yonatan juga mengetahui bahwa jumlah orang Filistin tidak merupakan persoalan bagi Allah, bahwa Tuhan sanggup memberi kemenangan asalkan dia percaya sungguh, ya, dan dia membawa misi. Karena ia berpikir, ya, kalau dia berkata kepada ayahnya Saul, maka Saul tidak mungkin mengizinkan dia berangkat berperang. Dan Yonatan dan pembawa senjatanya tidak memiliki banyak kekuatan, ya, mereka mau menyerang orang Filistin dalam jumlah yang besar. Tapi ketika orang lain merasa takut, mereka percaya kepada Allah dengan mengetahui bahwa besarnya pasukan musuh tidak akan membatasi kemampuan Allah untuk menolong mereka. Allah menghargai iman dan tindakan berani dari dua orang ini. Ya, kita lihat di sini satu hal yang luar biasa yang dikatakan Yonatan. Ya, sekalipun kita hanya berdua, kalau memang Tuhan itu berdaulat, ya Tuhan sanggup memberikan kemenangan, ya, tanpa harus banyak orang, karena kemenangan itu dari pihak Allah. Luar biasa imannya Yonatan, Bapak Ibu, ya. Kita lihat di sini dia berkata, ya kalau Tuhan yang mau memberikan, ya pasti Tuhanlah yang akan memberi, tanpa kita harus, bukan karena banyaknya orang, bukan karena hebatnya kita, tapi semua itu hanya karena kuasa Tuhan. Ya, di saat orang lain ketakutan menghadapi banyak tantangan dan lain sebagainya, tapi sebaliknya Yonatan, dia berangkat dengan iman yang luar biasa kepada Tuhan, berkata bahwa pasti Tuhan akan beri mereka kemenangan. Ya, dan akhirnya dikatakan di sana, ya, ayat yang ke-7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu, ya lakukanlah, ya niat hatimu itu sungguh aku sepakat. Ayat 8 kata Yonatan, perhatikan, ya kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Ayat 11, ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan, pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Ya, tadi kan Yonatan berkata, kita minta tanda dari Tuhan. Kalau mereka itu berkata, ya pulanglah, kami akan datang ke tempatmu untuk menyerang. Itu artinya kita harus pulang. Tapi kalau mereka berkata, naiklah kemari, ya ayo lawan kami, itu artinya Tuhan menyertai kita. Dan tanda itu digenapi. Ya, orang Filistin berkata, naiklah kemari, ya maka aku akan menghajarmu. Dan akhirnya Yonatan naik, ya, bersama dengan bujangnya dia naik ke atas. Yonatan tidak memiliki otoritas untuk memimpin seluruh pasukan ke medan tempur. Namun dia bisa memulai pertempuran kecil di salah satu sudut perkemahan musuh. Ketika ia melakukannya, timbul kepanikan di antara orang Filistin. Orang-orang Ibrani yang diwajibkan untuk mengikuti wajib militer dengan masuk menjadi anggota tentara Filistin ikut memberontak. Dan orang-orang yang sedang bersembunyi di bukit-bukit mendapatkan kembali keberanian mereka dan kembali berperang. Ya, perhatikan, ya mungkin Yonatan itu tidak mendapat kapasitas untuk memimpin pasukan, tapi dia mampu memimpin dirinya sendiri dan juga dalam tahap yang kecil, dalam skup yang lebih kecil dengan satu orang pengawalnya, pembawa pedangnya. Dan Tuhan itu sanggup bekerja. Kita jangan melihat besar kecilnya pelayanan kita, jangan melihat besar kecilnya kemampuan kita, tapi mari kita maksimal melakukan segala sesuatu supaya ya kita ini dapat ya sungguh-sungguh berjalan, kita ini dapat sungguh-sungguh ya melihat campur tangan Tuhan. Asal kita serius, asal kita mau sungguh-sungguh, maka Tuhan tuh turut bekerja, ya, dan Dia memberikan kemenangan.
Mereka berdua naik ya ke atas, merangkak. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Hanya 2 orang ya. Bapak Ibu, saya itu kalau baca miring gini nih kan Alkitabnya tebel ya. Jadi bukan karena saya ngantuk ya. Ini saya miring begini karena ya Alkitab ini tebel, jadi sudah sampai ke sini ya. Dikatakan di sana ya, orang-orang itu akhirnya dihajar oleh Yonatan. Dia naik dengan pembawa senjatanya dan akhirnya dikatakan di sana ya, mereka dari belakangnya ya, pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang ya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjata itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Ya kita lihat ya, dikatakan di sana bahwa lumayan ya, mereka berdua bisa mengalahkan 20 orang. Berarti kekuatannya 1:10 ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan akhirnya mereka berhasil memukul pos yang pertama yang terdekat ya, penjagaan dengan orang Israel. 20 orang mereka bunuh. Lalu timbullah ya kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ayat 16, ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari, karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah seperti orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai ke Bet Awen. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, ya kalau Tuhan yang beserta itu luar biasa ya. Biarlah ya kita ini sungguh-sungguh untuk ya percaya kepada Tuhan. Kita lihat di sini ya, akhirnya ya Saul dengan terburu-buru menggunakan cara-cara untuk mendapatkan jawaban dari Allah supaya dia bisa segera masuk ke dalam pertempuran untuk mengambil keuntungan dari kekacauan orang-orang Filistin. Ya, dan Saul menyuruh ya mengambil efod. Ya, jadi ini mengacu pada penggunaan Urim dan Tumim. Benda-benda kecil ini diambil dari kain efod ya, atau sejenis kayak rompi yang dipakai oleh imam dan dipakai untuk mengetahui kehendak Allah. Dan Saul dengan terburu-buru menggunakannya, padahal kan itu harus dipakai oleh imam. Tapi ya itulah ya, Saul gegabah sekali. Dia melihat ya sebagai tindakan-tindakannya itu, apa yang dia lakukan, ya semua itu sesuai dengan keinginannya dan dia gak peduli dengan aturan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa agar dalam hidup ini kita melakukan apa yang berkenan pada Tuhan dan bukan apa yang kita anggap itu berkenan bagi kita. Iya, mari kita tundukkan kepala, kita akan lanjutkan ya besok dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh belajar firman Tuhan dari semangatnya Yonatan. Bagaimana Yonatan berkata bahwa
Aku percaya bahwa bukan soal banyak atau sedikitnya pasukan, tapi jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Bapa, berikan kami iman seperti iman Yonatan yang melihat bukan soal besar kecilnya masalah kami, tapi soal Tuhan yang ada di pihak kami. Mampukan kami semua berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu Bapa, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau berkati semua anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam pergumulan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di bumi seperti di sorga. Buat mereka yang sedang dalam pergumulan, masalah hutang piutang, masalah rumah tangga, keterikatan dengan dosa, Tuhan turut bekerja melepaskan. Yang sakit malam ini, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Perkatakan, aku percaya aku disembuhkan Tuhan. Semua mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup sehingga anak keturunan ilahi boleh Tuhan berikan dalam nama Yesus. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Biar pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan itu melimpah dalam hidup kami. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lawat bangsa ini, hujan pertobatan tercurah. Anugerah-Mu turun atas Indonesia. Orang bertobat, berbalik dari dosa dan datang kepada jalan kebenaran. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan, biarlah Indonesia dalam hati-Mu menjelang pemilu 2024. Tuhan menetapkan seorang pemimpin yang terbaik. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar anugerah Tuhan sempurna atas kehidupan anak-anak anak-anak Tuhan dimanapun berada di seluruh benua. Biarlah kami terus menjadi pendoa di akhir zaman yang berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruh kami yang ada dalam pergumulan masalah rumah tangga, masalah ekonomi, keuangan. Biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari buka hati dan tangan-Mu malam ini Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dari Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.